Ya, apa kabar kalian hari ini? Terima kasih karena kalian semua dalam keadaan yang sehat dan semua yang hadir untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema hidup rukun atau hidup rukun di masyarakat. Ya, tema hari ini yaitu hidup rukun atau hidup rukun di masyarakat. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat berkaitan erat dengan kelima dasar sila dalam Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mempelajari tentang kelima sila Pancasila dan bagaimana kita dapat memahami dan mengamalkan sila-sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, lambang negara kita adalah burung Garuda. Semua lihat gambar. Ini adalah gambar dari lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Di bawah kaki burung Garuda ada tulisan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan ini mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi ini adalah lambang. Tulisan di bawah kaki burung Garuda yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Oke. Adik-adik, burung Garuda merupakan lambang negara kita dan di dalam burung Garuda terdapat 5 lambang yang memiliki arti dari dalam sila Pancasila. Sekarang kita melihat kelima sila tersebut beserta lambang dan maknanya masing-masing dan juga contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam hidup keluarga dan juga di sekolah, lingkungan sekolah kita. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini memiliki simbol yaitu bintang. Ini gambar bintang pada sila yang pertama. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Ini gambar ini. Ini adalah gambar bintangnya emas. Nah, sedangkan latar belakang yang berwarna hitam ini. Latar belakang yang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contoh. Nah, contoh yang pertama, kita harus beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Jadi contohnya bahwa agama Katolik kalau hari Minggu harus beribadah di gereja. Sedangkan Islam hari Jumat di masjid. Nah, itu contohnya. Contoh yang kedua, kita saling menghargai sesama yang beda agama dengan kita. Nah, jadi dalam kelas ini ada yang beragama Muslim atau ada yang beragama Katolik atau Protestan. Nah, kita harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sedangkan contoh yang ketiga, kita harus belajar saling tolong-menolong meskipun kita memiliki agama yang berbeda. Nah, contohnya ada gotong royong di masjid, membangun masjid atau membangun gereja. Nah,
kita juga bisa mengambil bagian dalam kegiatan gotong royong itu. Sekarang sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini memiliki lambang atau simbol yaitu rantai. Ini. Gambar rantai ini disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Nah, ini adalah gambar-gambar rantai yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Nah, ini ada yang bentuk segi empat, sedangkan ada yang berbentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, ini mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran itu menggambarkan perempuan. Nah, makna dari itu kita semua manusia harus saling membantu satu sama lain. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan beberapa contoh. Nah, contoh yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi jangan, contohnya dalam kelas kita tidak boleh saling membedakan. Dia itu laki-laki, dia harus sendiri, perempuan dia sendiri. Tidak bisa. Jadi kita semua harus bersatu. Sedangkan contoh yang kedua, saling membantu. Misalnya kita melakukan kerja bakti atau memberi bantuan kepada korban bencana alam. Sekarang kita lihat sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ini memiliki lambang pohon beringin. Ini gambar pohon beringin. Ini simbol dari sila ketiga. Makna dari simbol pohon beringin ini adalah pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Ini gambar pohon beringin. Sekarang kita masuk pada sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini memiliki simbol kepala banteng. Ini semua lihat. Ini kepala banteng. Kenapa digunakan kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Kita bisa menerapkan sila keempat ini dengan melakukan beberapa hal. Contohnya, yang pertama, kita harus belajar menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, jadi kalau ada persoalan, kita harus duduk dan berbicara bersama supaya kita bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah. Nah, jadi contoh ini berarti kita tidak boleh memaksa kita punya pendapat harus diterima. Itu tidak. Maksudnya musyawarah berarti kita membicarakan bersama. Kita semua berpendapat dan kita juga harus menerima pendapat dari orang lain. Jadi kita tidak bisa mempertahankan pendapat kita sendiri. Jadi kita juga belajar untuk mendengarkan orang lain. Nah, contoh yang ketiga, kita harus belajar menerima hasil musyawarah itu dengan lapang dada. Nah, jadi di saat kita musyawarah atau kita pertemuan, lalu ada pendapat lain dari sesama atau dari teman, nah kita belajar untuk menerima dan kita menjalankan itu. Kita semua harus terbuka untuk menerima pendapat tersebut. Sekarang kita lihat sila kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini memiliki lambang padi dan kapas. Ini lambang pada sila kelima, yaitu ini padi dan ini kapas. Nah, kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status
atau kedudukan. Jadi ini sudah lambangnya, padi dan kapas. Adik-adik, setelah kita bersama-sama mempelajari tentang makna dan simbol dari lambang negara kita, maka kita harus tahu apa hubungannya pelajaran kita hari ini dengan tema ini, hidup rukun atau hidup rukun di masyarakat. Dengan contoh-contoh sederhana tadi, adik-adik bisa tahu, dan juga dengan isi dari kelima Pancasila. Jadi, kehidupan kita baik di masyarakat, di keluarga kita, maupun di mana saja, kita harus ingat bahwa Pancasila, kelima dasar Pancasila merupakan pedoman hidup kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita tidak ada rasa saling membedakan satu sama lain. Tetapi ingat bahwa di bawah kaki burung Garuda Pancasila ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, adik-adik, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita kembali dan kita menjalankan isi dari kelima Pancasila tadi dengan contoh-contoh konkret yang telah kita pelajari bersama. Terima kasih.